Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan nano imprint lithography device fabrication. Next. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Sylvia Febrian Hajani dengan NIM akhiran 084 dan rekan saya. Saya Nadira Adriani Susanto dengan NIM akhiran 082. Saya Dwi Amanda Karina dengan NIM akhiran 087. Next. Pada presentasi kali ini yang akan kami bahas yaitu introduction, electronic device, optical device, plasmonic device, dan juga kesimpulan. Next. Oke, selanjutnya yaitu apa sih nanolitografi itu? Nanolitografi ini merupakan teknik fabrikasi nano yang melibatkan percetakan nano untuk membuat struktur dengan ukuran yang sangat kecil seperti dalam industri semikonduktor, optik, dan plasmonik. Teknik ini memungkinkan pembuatan pola-pola yang sangat kompleks dengan topografi 3 dimensi yang unik, seperti pola cembung, kombinasi pola cekung dan cembung, serta struktur berunduk dan miring. Nanolitografi ini dapat digunakan dalam berbagai industri karena kekuatannya sebagai alat yang berguna dalam fabrikasi perangkat berskala nano dengan biaya yang lebih hemat dibandingkan dengan metode lainnya. Dalam nanolitografi ini, pola-pola yang kecil dengan ukuran yang berskala nanometer dibuat pada substrat dengan menggunakan berbagai metode seperti sinar ultraviolet, sinar X, elektron, atau partikel ion. Tujuan utama dari nanolitografi ini adalah untuk menciptakan struktur yang sangat kecil dan juga kompleks yang berguna dalam berbagai aplikasi seperti pembuatan sirkuit atau sirkuit terintegrasi atau IC, juga sensor nanolitografi dan juga perangkat mikroelektronik lainnya. Teknologi nanolitografi ini memungkinkan para peneliti untuk membuat struktur dengan ukuran yang sangat kecil yang tidak mungkin dicapai dengan metode konvensional. Hal ini memungkinkan dalam pengembangan teknologi dan aplikasi nanoskala. Next. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang apa itu nanoimprint lithography. Nanoimprint lithography atau yang biasa disebut NIL merupakan teknik yang serbaguna dan hemat biaya untuk fabrikasi perangkat nanoskala. Teknik ini memungkinkan replikasi presisi pola nanoskala yang memungkinkan fabrikasi perangkat nanoskala unik untuk berbagai aplikasi. Kemajuan terbaru dalam proses NIL ini menunjukkan potensi untuk fabrikasi perangkat semikonduktor utama, aplikasi meliputi bidang elektronika, optik, plasmonik, dan lainnya. Nanoimprint lithography ini juga telah digunakan untuk fabrikasi memristor, transistor, dan media pola bit di antara perangkat lain, yang menunjukkan potensinya dalam industri konduktor. Melalui teknik seperti roll-to-roll, imprinting, dan directed self-assembly, nanoimprint lithography telah menunjukkan throughput tinggi dan tingkat cacat yang rendah. Ini menjadikannya teknologi yang menjanjikan untuk fabrikasi nano-device di masa depan. Teknik nanoimprint lithography ini juga memiliki aplikasi dalam fabrikasi perangkat optik dan plasmonik dengan kemampuan untuk menciptakan polarisator grid nanokawat dan meningkatkan kinerja LED serta fabrikasi struktur untuk berbagai perangkat optik. Dalam plasmonik, nanoimprint lithography telah digunakan untuk memanipulasi nanopartikel logam untuk aplikasi seperti spektroskopi Raman yang ditingkatkan permukaannya. Kemudian teknik ini juga menawarkan proses fabrikasi yang hemat biaya dan sederhana dengan fleksibilitas material yang menjadikannya alat berharga dalam berbagai industri. Next.
Oke, selanjutnya yaitu pembahasan dari electronic device, di mana industri semikonduktor memiliki kendala proses yang penting, yang paling ketat karena kebutuhan dan throughput yang juga tinggi. Fabrikasi perangkat skala nano ekstrim dengan presisi tinggi dan tingkat kegagalan yang rendah. Hingga saat ini, fotolitografi telah mampu memenuhi permintaan perangkat yang semakin kecil. Meskipun terdapat kendala yang disebabkan oleh batas difraksi dan biaya sumber cahaya UV yang dalam dan ekstrim. Namun, ketika ukuran perangkat terus menyusut, teknologi litografi alternatif, termasuk litografi nanoimprint, harus dipertimbangkan jika tren saat ini terus berlanjut dengan pesat. Meskipun litografi cetak nano menjaminkan fabrikasi nano berskala besar, berbiaya yang rendah di masa depan, litografi telah memainkan peran penting dalam penelitian perangkat elektronik selama bertahun-tahun. Next. Selanjutnya yaitu pada gambar 1, menguraikan berbagai cara pola skala nano yang dimungkinkan oleh litografi nanoimprint untuk lebih memahami perilaku memory store, di mana terlihat pada panel nomor 1 menunjukkan gambar mikroskop gaya atom AFM dari memory store pertama yang terdiri dari film titanium oksida bilayer yang diapit di antara elektroda. Juga kinerja elektronik perangkat ini yang terbukti sesuai dengan model memory store yang diusulkan oleh Leuncu. Pada panel yang kedua, terlihat di situ di mana menunjukkan data AFM dari susunan palang skala nano atau memory store yang menggunakan tantalum oksida. Sebagaimana bahan ini switching di mana perilaku peralihan relatif dari perangkat skala mikro dan skala nano. Lalu membuktikan juga bahwa dimungkinkan untuk mengskalakan sistem material yang menjanjikan keukuran yang relevan. Selanjutnya di sini yaitu pada panel nomor 3, di mana panel 3 ini menunjukkan susunan nano crossbar tanpa demorfasi fisik setelah peralihan dari perangkat skala mikro. Terkait dengan pembentukan gelembung yang besarnya juga di sini menyebabkan reproduktivitasnya juga yang sangat buruk, yang menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus perangkat skala nano ini dapat meningkatkan kinerja. Next. Selanjutnya di sini yaitu ada kompatibilitas litografi nanoimprint dengan proses semikonduktor konvensional ditunjukkan dengan mengintegrasikan susunan memory store ke dalam chip logam oksida semikonduktor komplementer seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Pada gambar tersebut ini menunjukkan potensi untuk sebuah chip dengan sirkuit logika yang dapat dikonfigurasikan ulang mirip dengan Finite Programmable Gate Array atau FPGA, di mana dengan kepadatan yang meningkat secara dramatis karena perilaku perskalaan memory store yang menjanjikan. Juga pada proses nanoimprint yang ditunjukkan pada gambar 2B dan 2C di sini, di mana dapat dikembangkan yang mampu menghasilkan byte hingga 30 nanometer. Untuk studi memory store kompleks ditambahkan pada tumbukan bahan yang pemilih. Juga pembuatan transistor dengan litografi nanoimprint ini merupakan salah satu indikasi awal yang menjanjikannya teknik ini untuk aplikasi industri semikonduktor. Next. Oke, selanjutnya terlihat pada gambar di samping, pada gambar 1, di mana demonstrasi pertama transistor yang dibuat seluruhnya dengan litografi nanoimprint ditunjukkan pada gambar 1 ini. Lalu, namun mengingat tantangan untuk meningkatkan teknologi fotolitografi yang sudah mengakar dalam pembuatan transistor beresolusi yang tinggi, kekuatan lain dari litografi nanoimprint ini telah sering digunakan untuk mengatasi aplikasi transistor di luar chip logam oksidasi semikonduktor atau CMOS, di mana
pada gambar di samping, pada gambar satu ini, sifat 3D dari litografi nanoimprint ini telah digunakan untuk membuat transistor yang hanya dalam satu langkah percetakan. Sehingga penyederhanaan prosesnya itu mengurangi biaya. Lalu produksi volumenya juga tinggi melalui percetakan roll to roll, di mana perluasan memungkinkan transistor berbiayanya juga rendah dan mampu memenuhi kebutuhan pasar elektronik yang lebih fleksibel. Pada gambar 2 di samping ini merupakan cetakan akhir berkualitas tinggi seperti pada direct assembly atau DSA, di mana penggunaan ini merupakan penggunaan tempat berpola. Dalam hal ini, cetakan nanoimprint ini untuk memandu perakitan blok kopolimer, jadi juga pola nano urutan jangka panjang yang baik serta ukuran dan lokasi yang tepat yang kemudian dapat digunakan untuk membuat cetakan nanoimprint yang berkualitasnya tinggi. Di mana pada gambar nomor 2 ini merupakan salah satu pendekatan penggunaan bertahap nanoimprint yang dipilih secara khusus karena kompatibilitasnya ini dapat mengurangi untuk langkah-langkah proses. Di mana yang pertama ini polanya itu renggang, diciptakan dalam ketahanan cetak oleh nano, yang dimana ciptaan ini dalam ketahanan cetak nano oleh nanolitografi imprint atau NIL, sehingga mengurangi kendala pada fabrikasi cetakan awal. Kemudian, ini juga dapat digunakan sebagai pola faktor di mana dikontrol oleh pemilihan panjang rantai polimer yang tepat untuk menentukan dimensi kisi. Next. Berikutnya yaitu optical device. Salah satu aplikasi komersial pertama di litografi nanoimprint ini adalah dalam pembuatan perangkat optik. Karena beberapa aplikasi memungkinkan toleransi cacat yang lebih tinggi dan ukuran fitur kritis mendekati 100 nanometer daripada 10 nanometer. Perangkat optik seringkali memerlukan fitur padat pada area yang luas, sehingga proses penulisan langsung seperti litografi e-beam kurang menguntungkan. Selain itu, banyak perangkat optik yang berguna dapat dipola dengan satu lapisan, sehingga menghilangkan kendala overlay. Perangkat optik skala nano yang dibuat dengan nanoimprint litografi ini termaksud polarizer jaringan kawat, filter Kisi Bragg, dan diode pemancar cahaya atau LED dengan peningkatan kinerja. Selain itu, potensi untuk membuat struktur 3D dalam satu langkah menghasilkan efisiensi dalam produksi susunan lensa atau struktur unik lainnya. Beberapa contoh spesifik fabrikasi perangkat optik dengan nanoimprint litografi ini, yaitu yang pertama polarizer grid kawat nano yang terdiri dari grid subpanjang gelombang kawat nanologam yang biasanya memiliki rasio kepunahan yang sangat besar antara polarisasi yang dipantulkan dan ditransmisikan dan dapat mencakup berbagai sudut datang dan panjang gelombang. Karena struktur planarnya, polarisasi jaringan kawat nano dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam sistem lain yang tidak cocok untuk optik massal seperti jaringan serat optik, sirkuit fotonik terintegrasi, dan layar kristal cair. Ini merupakan beberapa di antaranya. Kemudian, litografi nanoimprint ini juga telah digunakan untuk menyederhanakan pembuatan polarizer jaringan kawat nano. Misalnya dengan pemilihan material yang tepat, polarizer grid kawat nano dapat dibuat hanya dalam 2 langkah, transfer pola dan deposisi logam. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini. Next. Gambar di samping ini menunjukkan bahwa nanoimprint litografi telah digunakan untuk mendemonstrasikan polarizer jaringan kawat nano pada substrat yang fleksibel, yang meletakkan dasar untuk throughput yang sangat tinggi dan fabrikasi berbiaya rendah melalui litografi cetak nano roll to roll. Kemudian LED adalah sumber cahaya semikonduktor electroluminescence dengan aplikasi di mana-mana dan pasar yang berkembang pesat. Skala panjang tipikal struktur LED berkisar dari ratusan nanometer hingga beberapa mikrometer, sehingga cocok untuk litografi cetak nano ini, yang menghasilkan hasil tinggi, keluaran tinggi, dan fabrikasi berbiaya rendah. Namun, ini juga cocok untuk litografi optik yang berbiaya rendah,
Sehingga sebagian besar pekerjaan litografi cetak nano adalah meningkatkan kinerja LED dengan menggabungkan pola skala nano. Misalnya, banyak kelompok telah menunjukkan integrasi kristal fotonik di atas LED dengan litografi nano imprint, meningkatkan keluaran cahaya sebanyak 25%. Untuk membatasi kerusakan akibat ETSA, kristal fotonik titanium oksida yang dicetak langsung menggunakan sol-gel titania sebagai penahan cetakan dengan cetakan poli atau PMMS lembut yang dirancang khusus untuk memungkinkan difusi pelarut melalui cetakan selama proses pengawetan. Litografi nanoimprint juga telah dibuktikan sebagai metode berbiaya rendah untuk memperluas manfaat substrat safir berpola hingga skala nano. Biasanya LED terdiri dari lapisan semikonduktor nitrida pada substrat safir. Substrat safir ini berpola meningkatkan efisiensi LED melalui dua mekanisme. Yang pertama, yaitu pola yang optimal dapat mengurangi kepadatan cacat akibat ketidaksesuaian kisi antara substrat safir dan lapisan nitrida. Yang kedua, antarmuka berpola menyebabkan menyebarnya cahaya yang dipancarkan, sehingga mengurangi cahaya yang dipantulkan yang biasanya diserap oleh elektroda. Kemudian, PSS skala nano telah terbukti meningkatkan daya keluaran dibandingkan PSS skala mikro, karena efek hamburan yang lebih baik. Ini membuat tekstur pada permukaan elektroda adalah pendekatan lain untuk mengurangi kerugian hamburan pada antara permukaan lain dalam struktur LED ini. Sementara, banyak pendekatan terhadap pola elektroda bergantung pada ETSA tak berpola. Litografi nanoimprint ini memperkenalkan potensi transfer pola berbiaya rendah dari template yang dirancang untuk kinerja optimal. Gambar ini menunjukkan berbagai struktur optik yang difabrikasi menggunakan nanoimprint litografi. Salah satunya adalah polarisator grid nanokawar yang difabrikasi pada substrat fleksibel sebelum dan setelah deposisi logam. Selain itu, gambar ini juga menampilkan kristal fotonik yang dipatternkan melalui elektroda ITO, transparan, dan LED menggunakan nano imprint litografi untuk meningkatkan output cahaya. Kemudian yang terakhir, gambar ini juga menunjukkan array mikrolensa dengan bentuk bervariasi yang dipatternkan menggunakan nano imprint litografi. Next, selanjutnya ada plasmonic device. Pola nanopartikel logam atau nanovo ID untuk memanipulasi sifatnya adalah bidang lain dengan banyak aplikasi, termasuk optik skala nano, material, dan pengindaraan kimia dan biologi. Salah satu aplikasi plasmonic yang paling terpopuler adalah spektroskopi Raman yang disempurnakan permukaan atau yang disebut juga SARS, di mana medan listrik E yang dihasilkan oleh plasmon permukaan lokal dapat digunakan untuk meningkatkan hamburan Raman dengan faktor E. Beberapa peningkatan SARS terkuat telah terdeteksi pada persimpangan nanopartikel logam, seringkali dengan celah skala nano pada urutan 2 nanomaterial atau kurang. Nah, namun pola litografi pada celah sempit tersebut sulit dilakukan dalam pendekatan alternatif. Sebagiannya memanfaatkan gaya elastokapiler untuk membentuk kelompok pilar yang dapat dilapisi dengan logam yang sesuai dan diruntuhkan menjadi struktur optimal untuk SARS. Setelah itu, metode fabrikasi sederhana menggunakan ESTA tanpa masker telah terbukti menghasilkan pilar silikon yang dilipatkan dengan menggunakan litografi nanoimprint dengan cetakan rasio aspek tinggi dan dimungkinkan untuk secara langsung mencetak pilar polimer fleksibel yang dapat diciutkan menjadi rakitan dengan geometri yang dioptimalkan. Next. Selanjutnya, kemampuan untuk mewujudkan struktur 3D dengan litografi nanoimprint menghasilkan ruang desain yang signifikan untuk membuatkan struktur plasmonik. Nah, misalnya itu bahan indeks negatif, terdiri dari beberapa lapisan jaring ikan atau pola silang Swiss. Nah, litografi nanoimprint ini telah digunakan untuk menunjukkan kelayakan fabrikasi skala besar perangkat
pada substrat fleksibel. Di bidang SERS itu juga terdiri dari struktur kerucut. Direplikasi menjadi eh, film polimer yang secara kritis mempertahankan ujung tajam yang diperlakukan untuk sinyal SERS yang kuat hanya mungkin dilakukan melalui litografi cetak nano UV resolusinya yang tinggi. Nah, dari beberapa kelompok yang telah membuat struktur 3D ini dengan kinerja SERS yang terkuat seperti piramida dan susunan lubang nano ke substrat yang fleksibel itu menunjukkan potensi produksi struktur SERS 3D dalam volume tinggi melalui manufaktur roll to roll. Next. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Simpulannya itu yang disimpulkan membahas bahwa contoh dan dampak pencetakan nano pada pembuatan perangkat di industri semikonduktor optik dan bidang plasmonik yang sedang berkembang. Dalam setiap kasus ini juga tuntutan dari industrinya itu berbeda. Namun kekuatan litografi nanoimprint itu menjadikannya alat yang berguna dalam berbagai banyak hal. Dalam industri semikonduktor, litografi cetak nano telah lama menjadi metode hemat biaya untuk mempelajari perilaku perangkat berskala nano. Namun, seiring dengan menyusutnya ukuran perangkat, terdapat peningkatan potensi untuk menemukan alternatif selain litografi, optik, dan litografi nanoimprint. Salah satu yang menjadi pesaing utama. Di bidang optik itu biaya rendah, proses sederhana, dan fleksibel material telah menghasilkan banyak aplikasi dan integrasi produk akhir yang telah sederhana ke dalam sistem yang lebih kompleks seperti laboratorium pada chip atau sirkuit fotonik terintegrasi di bidang plasmonik. Banyak struktur unik telah ditunjukkan yang sulit atau tidak mungkin dibuat menggunakan teknik lain. Next. Berikut referensi yang kita gunakan. Next. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Mudah-mudahan presentasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.